Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildani Firdaus, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu. Dalam video ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.2, yaitu tentang keterkaitan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Pada modul 1.1, saya memahami bahwasannya guru itu adalah among yang menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dengan tetap menjunjung nilai luhur budi pekerti. Dan pada modul 1.2, saya paham bahwa nilai-nilai guru penggerak harus diimplementasikan dalam menjalani peran sebagai pendidik agar dapat menggerakkan diri sendiri dan juga orang lain. Sedangkan kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara tentang menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak sangat berkaitan dengan nilai-nilai guru penggerak, yaitu yang pertama mandiri, di mana seorang guru penggerak harus mampu menginisiasi dirinya untuk terus belajar sepanjang hayat, meningkatkan kualitas diri, agar mampu berkolaborasi dan membangun kerjasama yang baik di semua kalangan dalam upaya menciptakan pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya, mampu merefleksikan diri bertujuan mengidentifikasi kekurangan dalam proses pembelajaran dan perlu diperbaiki. Yang kesemuanya, nilai-nilai tersebut bermuara pada nilai berpihak pada murid. Dengan kata lain, segala upaya yang dilakukan seorang pendidik terkait nilai-nilai tersebut harus bergeser dari kepentingan pribadi menuju kepentingan yang berpihak pada murid. Selanjutnya yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan yang saya rasakan ketika saya mempelajari modul ini adalah saya kaget, tidak percaya, dan bahkan malu terhadap diri saya sendiri karena saya merasa pembelajaran yang saya lakukan selama ini sudah baik. Ternyata pembelajaran yang selama ini saya lakukan belum maksimal dalam menuntun murid. Makanya saya kembali melihat lagi ke belakang, apa kurangnya dari apa yang sudah saya lakukan dan yang harus saya benahi dalam menuntun dan memahami karakteristik dan kebutuhan belajar murid, potensi dan juga bakat mereka dengan cara merefleksi. Sehingga dengan begitu saya pun jadi termotivasi untuk memperbaiki pembelajaran agar menjadi lebih baik lagi. Saya harus bisa menjadi guru yang memiliki nilai-nilai guru penggerak. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa bagi saya murid itu hanya sebagai objek pembelajaran, di mana saya sebagai guru mereka, sayalah yang berhak menentukan dan mengatur proses pembelajaran sesuai dengan kehendak saya tanpa memikirkan kebutuhan mereka. Saya juga berpikir bahwa guru itu hanya tugasnya mentransfer ilmu pengetahuan saja, sehingga fokus saya hanya nilai kognitif mereka saja. Padahal penting sebagai seorang guru untuk memberikan contoh teladan kepada murid dan menanamkan nilai luhur melalui pembiasaan-pembiasaan budi pekerti di sekolah.
Sekarang saya baru berpikir bahwa murid itu adalah subjek pembelajaran, bukan objek, di mana guru sebagai amongnya memfasilitasi kebutuhan belajar mereka sehingga mereka merasakan merdeka belajar dengan mengeksplor pengetahuan mereka lewat bakat dan minat mereka masing-masing. Yang keempat adalah penerapan ke depan. Saya akan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak, terutama yang berkaitan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Saya harus menerapkan pembelajaran berpihak pada murid, tentunya dengan memperhatikan kodrat zaman anak. Dalam pembelajaran, saya sebagai pendidik tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, namun saya juga akan melakukan pembiasaan baik dengan langsung memberi contoh teladan kepada murid agar terbentuk pula karakter positif anak sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dengan nilai mandiri yang saya miliki, saya juga akan senantiasa terus-menerus melakukan pengembangan diri, belajar sepanjang hayat, agar saya mampu menjalankan peran saya sebagai pendidik dari waktu ke waktu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.